Usia sudah jalan lancar, balai pertemuan sudah jelas. Kami akan mulai program terakhir daripada angan-angan saya yang sudah puluhan tahun, yaitu membuat kampung bahasa Arab. Jadi kecil saja kampung Cimanggu ini. Pesan saya itu yang putri itu dibabakan, tidak masuk. Jadi nanti pertama kali wali santri itu saya wajibkan ikut kursus bahasa Arab. Mungkin waktu subuh. Ya, karena mereka petani, mungkin subuh sampai jam 7 begitu. Kalau 3 kali sepekan itu akan bisa bahasa Arab. Nanti supir ojek, warung-warung itu semua kita wajibkan ikut kursus bahasa Arab, tidak usah bayar. Gratis. Kalau sudah bisa ngomong dikit aja, nah kita mulai pasang bahasa Arab, selamat datang di kampung bahasa Arab. Ya, merek-merek yang bahasa Indonesia kita ganti dengan bahasa Arab, nama jalan dan lain sebagainya. Setelah kondusif, kami akan resmikan, bisa mengundang Duta Besar Saudi Arabia, bisa mengundang Direktur Libya, bisa mengundang Kiai Gontor misalnya, yang orientasi bahasa Arabnya besar, dan alhamdulillah saya punya relasi banyak dalam urusan bahasa Arab ini. Dan menerima untuk belajar bahasa Arab dong ya? Oh iya, iya. Tentu dijadikan pusat belajar bahasa Arab gitu ya, kan? Kira-kira untuk gampang pahamnya kita sudah punya PARE, kampung bahasa Inggris. Ya, PARE. Terus saya meniru itu. Saya pikir umat Islam terbesar di dunia ini kok punya kampung bahasa Inggris, nggak punya kampung bahasa Arab. Yang ada kampung Arab. Kita mau kampung bahasa Arab. Kira nggak perlu Arabnya. Arabnya itu kan Abu Jahal juga Arab juga, ya. Abu Lahab Arab juga kan? Tidak, bukan Arabnya nih. Bahasa Arabnya, karena bahasa Arab bahasa Al-Quran dan bahasa surga, ahli surga. Ya. Tadi kalau rekening yang untuk infak itu hanya untuk pembangunan itu saja atau untuk operasional juga atau gimana? Enggak, rekeningnya nanti satu dengan rekening Nadi Infak, maksudnya klub infak itu. Karena memang Nadi itu didirikan untuk mendukung pendanaan balai pertemuan dan tagihan bulanan yang pesantren saya yang tidak mungkin dibayar oleh wali santri. Misalnya mobil ini dua-duanya masih cicilan. Itu kira-kira setiap bulan tuh 9 juta cicilan itu. Masuknya ke rekening itu juga? Ya, rekeningnya satu itu. Jadi rekening Nadi Infak, tapi kalau masuk kita sisihkan dulu 9 juta untuk bayar tagihan tiap bulan yang harus kita bayar mau nggak mau. Sisanya untuk balai pertemuan. Jadi kalau ada yang bukan operasional pesantren itu enggak? Operasional pesantren ada dana khusus. Tapi itu udah berjalan operasional itu untuk semua ya? Operasional itu untuk KBM belajar mengajar, untuk pengasuhan dan sebagainya itu memang dari wali santri itu, ya. Tidak cukup, kalau tidak cukup ada yang suka nyumbang infak yang spontan begitu. Itu juga kita masukkan ke kas operasional pesantren. Rekening pesantren sendiri. Rekening pesantren, tidak rekening pribadi. Semua yang untuk pesantren itu pakai rekening pesantren, cuma nanti pembukuannya dipisahkan. Ada buku untuk lansia, ada buku untuk pembangunan, ada buku untuk tadi ada gempa, ya, dan sebagainya. Sekarang ada untuk ini. Jadi rekeningnya satu di Bank Muamalat. Dan tapi punya kas-kas kecil pembukaan khusus gitu. Seperti uang villa ini masuk ke kas buku kas lansia. Lansia punya kamar-kamar di sana dan ini sama jenisnya itu penyewaan kamar. Jadi kamar-kamar lansia itu pun di luar jam lansia itu kita sewakan. Tapi tidak boleh laki-laki belum berumah tangga karena itu pesantren putri. Nah, laki yang sudah berumah tangga dan suami itu bisa itu menggunakan itu. Misalnya ada keluarga besar bisa pakai 10 kamar itu, tapi tarifnya tidak seperti tarif villa ini. Ya infak sajalah untuk kebersihan, untuk laundry, untuk makan kalau dia makan itu bisa juga. Nanti rekreasinya ke air terjun. Masih ada pertanyaan? Pak Kiai usul aja ya, karena Pak Kiai ini kan santri-santri sudah banyak, baik putri sama putra. Nah kami kan tadi ada di
pesantren Putri itu kelihatannya kan di belakang itu begitu saya lihat, waduh sayang sekali nih anak-anak rupanya memang kurang menjaga kebersihan dan ketertiban. Artinya mungkin ya itu yang harus kita tingkatkan, karena mereka juga sebetulnya kan anak-anak ini kan harus belajar juga ya, seperti misalnya ya hal-hal kecil bagaimana misalnya supaya Kiai Selani, itu coba dengerin nih. Ini buat antum nih, bukan buat anak nih. Kiai Selani sama Ustadz Eko. Ya. Rifat juga jangan ngobrol sama pesawat. Sini semua orang pesantren. Ya. Semua orang pesantren, dengerin ini ya. Ini bukan buat jamaah, ini buat kalian yang tinggal di sini ngasuh pesantren. Ulangi Bu. Pakai mikrofon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami telah tinggal di pesantren Putri. Kami lihat ke belakang itu kan karena banyak sekali ternyata pakaian-pakaian, lalu piring-piring yang belum dicuci-cuci, lalu banyak sekali ini. Nah ini kesempatan sebetulnya mungkin para ustadz-ustadz untuk memberikan tugas ya kepada santriwati santriwan, mungkin karena belum tahu juga ada di sini. Nah itu untuk menjaga kebersihan, lalu juga untuk menjadi tertib, dan mungkin saja saya pikirkan ini potensi sekali seperti tanaman-tanaman bisa juga mereka buat supaya lebih indah, lalu juga mungkin bisa nanam-nanam secara, karena mereka ini kan anak-anak yang punya potensi kalau diajarkan sejak dini itu sangat bagus ya. Karena terus terang kami juga melakukan seperti misalnya cuma membinanya memang panti-panti biasanya. Jadi mereka misalnya di dalam kegiatan apakah itu tadabur alam atau misalnya apa yang biasa kita lakukan tuh mereka memang bekerja kita punya program jadi lupa nih. Bukan hidroponik. Bukan kita bikin kayak tadabur alam kayak. Jadi mereka itu belajar dari self mulai education itu loh. Mencuci mobil, bagaimana caranya membersihkan mobil supaya benar-benar bersih, ruangan dibersihkan dari mulai nyapu, ngepel dan semua benar-benar bersih. Kemudian juga kalau yang perlu mereka misalnya katakanlah mereka bisa kok belajar ini misalnya jadi tukang ya kan. Nah jadi tukang seperti life skill education, lupa itu namanya ya program kita. Nah itu mereka harus kerjakan seperti misalnya tadi kita ruangan ada di sana, mungkin yang paling bawah itu kalau misalnya kita perlu untuk mengecat ruangan atau mereka kelas-kelasnya itu ada satu hari yang memang mereka bekerja dan itu bagus banget gitu loh. Kita nggak perlu, mungkin yang pekerjaan struktural ya memang harus dulu tukang ya, tapi hanya sekedar mengecat dan memperbaiki yang kecil-kecil gitu, itu mereka sudah bisa kok dipekerjakan. Artinya bukan mengerjakan tapi untuk life skill mereka ya gitu. Nah itu mungkin pesan kita supaya pesantren ini bukan hanya saja bisa ini, tapi betul-betul mereka mandiri keluar dari sini itu bisa bekerja apa yang mereka dapatkan dari sini pendidikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau jawab atau komentar salah satu Pak Selani atau Ustadz Eko silakan. Apa adanya, jangan dibuat-buat, jujur lah. Jujur adik kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masukan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa juga dari Ibu. Terima kasih. Ibu Dita. Ibu Dita ya. Sebenarnya di pesantren kami ini sudah menjalankan beberapa yang disampaikan tadi, tetapi memang kurang maksimal Bu ya. Seperti kebersihan, kemudian kerapian, kemudian life skill education itu sebenarnya sudah ada, tapi memang belum mencakup hal-hal yang seperti tukang, kemudian seperti cuci mobil. Iya itu misal. Ya kalau misalnya sebatas ngecat, kemudian memperbaiki listrik, kemudian saluran air dan lain-lain itu sebenarnya sudah bikin panggung, bikin background dan lain sebagainya. Iya. Cuci piring setiap hari. Cuci piring, cuci baju. Ya sebenarnya sudah berjalan di pesantren, tapi memang belum maksimal, dan insya Allah nanti kedepannya akan
kami perbaiki bersama. Terima kasih atas perhatian dan masukannya seperti itu Ibu. Kalau arahan dari Kiai sama nggak dengan apa yang dibicarakan beliau? Sama. Bukan lebih banyak. Ya bisa bahkan lebih banyak seperti Dan itu. sudah dari berapa tahun? Nah, iya. Sebelum dia ada di sini, Pak. Sampai saya kan, Pak Kiai kan sering ngomong sama kayak beliau kan. Itu Kiainya di situ. Enggak, sekarang kalau saya lihat faktanya juga kalau kita lewat tuh sarang laba-laba tuh jadi yang perhatikan di bawah. Betul ya. Tapi di tiang-tiang di langit-langit saya jalan dari tangga dari parkir gitu aja ketabrak sama sarang laba-laba di mana. Iya. Artinya kurang bersihin yang bagian atas. Iya, betul ya. Benar nggak, Sam? Kamar gitu. Benar nggak? Aneh ngomong, amin deh. Soal laba-laba. Sering nggak? Ya cuma laba-labanya itu Pak cepet sekali Pak. Tiap hari. Ya kita harus memang harus berhenti setiap hari. Tapi kalau kita telat dia akan cepet. Paling setiap minggu paling ya. Dan itu saya lihat misalnya masjid ya. Masjid katanya nggak tahu di sudut sapu tiap hari ya. Setiap hari ada Paling kita Tiap hari ya. Iya. Mungkin perlu pakai obat ya karena banyak semut juga selalu lewat. betul. Jadi mesti ada obatnya ya. Semut ya banyak mungkin karena itu ada Bukan obat, Pak. Racun. karbol. Racun pembunuh. Maksudnya obat bahasa halusnya gitu. Tapi ini kan memang tapi itu mungkin kalau Kasih obat wajar sehat. kan kami banyak utang. Iya, wajar lah. Datang tuh Bapak saya bilang. Wajar lah kayak gitu utang-utang kan. Sebelum tahalul. Nggak sih kalau habis disip Pak Sabu kan semutnya nggak ada Pak.